anak-anak Ibu semuanya? Selamat siang, Bu. Siang, Masih Bu. semangat? Siang, Bu. Siang. Bu. Tetap Sudah semangat. makan kan? Sudah makan, tentu semangat ya. Ya, Ibu. Ya, baik, Bu. Nah, oke, berarti kabarnya baik kita hari ini, sudah makan, juga sudah semangat kita tentunya. Nah, bagaimana kondisi kelasnya? Sudah siap untuk dikondisikan menerima pembelajaran hari ini? Sudah, Coba dilihat sendiri, Bu. lihat di Sudah. bawahnya. Sudah bersih dan rapi? Nah, Sudah, sudah. Ibu. Belum dirapikan lagi bagi yang belum tuh. Lili belum merapikan itu. Bukunya masih berserakan di atas meja. Rapikan tuh. Nah, Iya, Bu. udah Lili. Oke. Untuk hari ini kita Sudah. belajar bahasa Indonesia. Silakan dikeluarkan buku bahasa Indonesianya. Yang selain dari itu bukunya tolong disimpan di dalam tas atau di dalam laci. Nah, jadi kita fokus ke bahasa Indonesia. Oke, sudah siap? Disimpan buku selain dari buku bahasa Indonesia. Kita lanjut ke cek kehadiran dulu ya. Lili Kholida ada? Lili? Hadir, Bu. Semangat pokoknya. Ya, hadir. Semangat ya, Lili. Rosti, Novrialeni. Hadir, Bu. Hadir selalu. Selalu ya. Santi Afriani. Oke, terima kasih Santi. Siska Milda. Oke. Hadir, Bu. Rinawati. Oh, hadir ya, Rinawati. Hadir, Bu. Hadir. Nela Praroza. Hadir ya. Suaranya Nela nggak kedengaran, sedikit lagi Nela suaranya. Hadir, Bu. Nelvia Rozana. Hadir, Bu. Laura Marta. Hadir ya. Lina Dani. Hadir, Bu. Nizarti. Mana Refni ini? WC, Bu. Oh, ke WC ya. Rika Iya. Astuti. Dia berdua tadi keluar, Bu. Minta izin. Oh, pergi berdua ya ke WC. Oke lah. Mudah-mudahan sebentar lagi datang. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah hadir hari ini semuanya, walaupun tadi ada yang keluar, minta izin, kita lanjutkan materi kita hari ini. Nah, sebelumnya, anak-anak Ibu masih ingat materi kita sebelumnya, yaitu tentang adanya unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah teks negosiasi. Nah, itu materi kita sebelumnya. Sekarang kita tidak membahas itu lagi, kita membahas tentang kelanjutan dari teks negosiasi itu sendiri, itu apa. Nah, bisa dilihat nanti Ibu akan menampilkan ini, PPT Ibu. Tolong Rina, tolong dibantu Ibu menampilkan PPT-nya. Bantu. Nah, udah Rina? Mana ya? Sebentar, Bu. Oh iya. Nah, kita tunggu dulu Rina ya, teman-temannya semua. Masih semangat kan menunggu Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Sebentar lagi kita pulang kok, bersabar ya. Bersabar. Bersabar. Nah, sebenarnya kita akan membahas kelanjutan dari teks negosiasi yang sebelumnya ada itu unsur-unsur dari negosiasi. Sekarang kita akan membahas tentang strukturnya. Nah, strukturnya itu lagi yang akan kita bahas hari ini, mengidentifikasi struktur teks negosiasi. Oke, pada kesempatan kali ini, anak-anak Ibu semuanya, kita akan membahas tentang struktur teks negosiasi, yaitu pada KD 3.11. Oke, dilanjutkan Rina. Bantu Ibu ya, Rina.
Dapat pahala nanti Rina membantu Ibu. Lah, kompetensi dasar dan IPK kita hari ini yaitu tentang KD 3.11 menganalisis isi struktur, yaitu bagian strukturnya ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan penutup, kebahasaan, teks negosiasi. Yang di pertemuan kali ini kita membahas cukup di bagian strukturnya saja, itu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup di dalam teks negosiasi. Nah, itu untuk KD dengan IPK kita yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada apa itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kegiatan kita hari ini tentu memiliki tujuannya. Tujuannya apa? Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur, yaitu struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Setelah itu bagian terakhirnya adalah penutup dari teks negosiasi. Dengan memiliki sikap responsif, berpikir kritis, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Diharapkan didik Ibu, anak-anak Ibu nanti bisa atau mampu menganalisis struktur dari teks negosiasinya. Perhatikan. Bagaimana? Nah, coba diputar ya, Pia. Untuk ukuran saya tidak ya? Adakah ukurannya Elia cocok untuk kakak jantan? Silakan dipilih, ada berbagai varian. Saya mau yang warna coklat, harganya berapa ya Pak? Oh ini harganya Rp200.000, sudah dapat celana dan baju. Sumpah uang saya tidak cukup, Rp100.000 bagaimana? Kalau begitu saya tidak dapat untung Kak. Ini bahannya bahan impor, kalau dipakai tidak cepat gerah. Kalau begitu Rp190.000, bagaimana Kak? Rp50.000 bagaimana Pak? Ini lebaran loh Pak, masa tidak ada diskon? Kalau itu tidak bisa Kak, saya tidak dapat untung. Bagaimana Rp180.000? Bonus PC Kak. Kalau gitu saya mau beli satu sel warna coklat ukuran L ya Pak. Oke Kak, akan segera saya bungkus, totalnya Rp180.000 ya Kak. Barangnya. Baik Pak, ini uangnya. Terima kasih banyak ya. Sukses selalu. Terima kasih kembali. Sukses juga ya. Nah, sudah. Videonya sudah kita tampilkan. Nah, ini negosiasi tentang apa? Nana Ibu, siapa bisa menjawab? Ibu, Jual beli baju ya, negosiasinya. Nah, apakah langsung orang yang membeli itu, oh, saya beli baju, harganya 100 ini, tolong dibungkus langsung begitu? Tidak, Bu. Tawar-menawar. Ada tawar-menawarnya. Ada prosesnya, tentu ada itu yang harus kita lakukan. Nah, ada pengajuannya, ada penawarannya. Sebelum kita tawar, sebelum memulai percakapan, tentu harus ada apa dulu? Membuka dulu Bu, orientasi. Harus ada pembukaan dulu, pengenalan dulu. Nah, ada pengenalan dulu, itu disebut dengan orientasi namanya. Orientasi pengenalan terhadap isi cerita yang ada di dalam proses negosiasi. Orientasi pengenalan antara si penjual dengan si pembelinya. Nah, jadi yang kita bahas sekarang ini tentang struktur negosiasi. Nah, sedikit tadi Ibu telah menjelaskan itu tentang orientasinya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa-apa saja struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, kita lihat lagi ya, apa-apa saja struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan gambar, ada gambar jual beli juga negosiasinya. Nah, tadi juga ada videonya negosiasi jual beli. Sebenarnya negosiasi ini bukan hanya tentang jual beli saja, boleh tentang apa saja. Intinya bagaimana kita menyampaikan keinginan kita kepada orang lain, mungkin tentu ada caranya. Nah, sekarang kita bahas dulu
untuk strukturnya lagi. Tadi sudah sekilas Ibu bahas tentang bagian orientasinya. Kita masuk ke bagian struktur ya. Nah, di bawah lagi Rina ada strukturnya. Nah, kita ulang kembali apa itu yang dimaksud dengan negosiasi sekilas. Siapa bisa menjelaskan negosiasi? Saya, Panggil ya. Bu. Lina, Siapa Bu. Ya, Lina, Bu. silakan. Lina. Negosiasi itu bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian saling menguntungkan, Bu. Ya, terima kasih kepada Lina. Tepuk tangan kepada Bu Lina. Kepada Linanya. Tepuk tangan ya. Karena dia sudah menyampaikan apa itu negosiasi menurut dia. Nah, di sana negosiasi itu ada interaksi sosial. Kalau interaksi sosial tentu ada kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Nah, fungsinya itu untuk apa kita berinteraksi? Untuk mencapai kesepakatan. Nah, kesepakatan ini terjadi karena ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, tujuannya nanti apa? Oh, kita melaksanakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, itu adalah sebuah negosiasi. Nah, negosiasi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita fokus saja ke strukturnya lagi ya, Anak-anak Ibu. Nah, lihat struktur lagi. Nah, struktur orientasi ada 5. Yang pertama, silakan itu dilihat lagi. Oh, Rosi, bagaimana Rosi? Masih semangat sampai sore ini? Masih semangat, Bu. Semangat ya? Ya. Silakan Rosi sebutkan apa itu struktur teks negosiasi, strukturnya. Bu. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, yang kelima penutup. Nah, ada 5 strukturnya. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu definisi dari kelima strukturnya ini, kita hubungkan lagi ya dengan video yang telah kita saksikan bersama tadi. Nah, siapa bisa menyebutkan bagian orientasinya di video kita tadi? Nela? Bisa sebutkan Nela, orientasi yang kamu temukan? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Saya Oke. sakit gigi, Simak lagi Bu. nanti kan Nela? Ya, simak lagi ya. Ya, Bu. Nah, siapa lagi ini yang bisa menyebutkan orientasi dari video yang kita bahas, yang kita lihat tadi? Nah, Nevia bisa? Orientasinya tadi si penjual di suatu hari di sebuah toko fashion di Tanah Abang, penjual mengucapkan selamat pagi kepada si pembeli, lalu melihat-lihat isi toko. Nah, itu pengenalannya pertama kan? Pengenalan pertama antara si penjual dengan si pembeli. Betul tidak ini disampaikan si Nelvia, teman-teman semua? Betul tidak? Betul, Bu. Betul ya orientasinya. Nah, berarti dia tadi ada kegiatan si pembeli melihat-lihat baju ke toko yang ada di Tanah Abang, dilihat-lihatnya aja dulu. Nah, setelah itu kita masuk bagian yang kedua untuk struktur yang kita bahas yang kedua. Itunya ada pengajuan. Siapa yang bisa dari video yang kita bahas tadi, apa itu ya pengajuan sebelum dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan video pengajuan? Saya, Nah, Bu. Lina Marti, siapa itu? Lina, Bu. Alina. Dari video tadi, apa pengajuannya Lina? Pembeli itu ingin membeli baju koko itu berwarna coklat. Harga yang diajukan penjual 200.000, Bu. Nah, dia si penjual mengajukan harganya 200.000 terhadap baju koko warna coklat yang diinginkan oleh si
pembeli. Diajukannya keinginannya si penjual ini, harganya itu adalah 200. Nah, kita lihat apakah ada yang mempunyai pendapat yang lain? Sama? Atau betul yang disampaikan oleh si Lina ini? Betul, Bu. Betul. Ya, masih semangat ya Rosi ya. Betul, Bu. Semangat ya. Lanjut lagi. Tadi ada yang nomor 3 lagi strukturnya, yaitu penawaran. Nah, Rosi bisa sebutkan berdasarkan video tadi apa ya penawaran yang dilakukan di dalam video tersebut? Harganya 200. Si pembeli meminta tawaran si penjual, Bu. Berapa ya? Tadi, Bu, ya? Berapa ya? 150.000, Bu. 150, Bu. Ya, betul kata Lina. 150.000 ditawarnya. Keinginan penjual tadi 200. Sekarang ditawarnya menjadi 150.000 saja. Nah, itu penawaran yang dilakukan oleh si pembeli. Ya begitu nak yang disimak tadi dalam video anak-anak. Ya ya. Atau ada yang mungkin 120, Bu. Tidak begitu? Lebaran lomba, masa Ya, tidak 150 semuanya. Nah, lanjut ke struktur yang keempat. Itu adanya persetujuan. Tadi ada pengajuan 2.000. Setelah itu ditawar menjadi 150.000. Nah, apa persetujuan yang dilaksanakan dalam negosiasi berdasarkan video yang kita lihat tadi sama-sama? Siapa bisa menyebutkan? Saya bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Rina. Silakan Rina. Apa persetujuannya menurut kamu Rina berdasarkan teknik negosiasi tadi? Disetujui harganya 180.000. Juga penjual juga dapat untung bonus peci warna coklat ukuran L. Pembeli maksudnya, Bu. Apa Rina? Ulang lagi. Betul, Ibu. Betul yang disampaikan Lina. Dia jadi pembeli itu dengan namanya. harga 180.000, kemudian plus peci 1. Nah, dapat peci 1 ya. Nah, supaya si penjualnya mendapatkan untung. Apa baju diinginkan oleh si pembeli ini warna apa? Warna Warna coklat ukuran L. coklat. Ukurannya L. Persetujuannya sama-sama di angka 180.000. Dapat bonus peci. Itu persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara si pembeli dengan si penjualnya. Nah, terakhir, strukturnya yang terakhir itu adalah penutup. Nah, apakah setelah disetujui langsung saja si pembeli ini pulang atau pergi dia membawa barang dan segala macamnya dari video tadi? Tidak, Apa Bu. bisa menjelaskan? Bu. Ya. Lina, bagi penutupnya apa tadi? Langsung dia pergi? Tidak, Bu. Pembeli itu mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar bisnis penjual itu sukses, Bu. Iya. Dia tidak setelah mendapatkan harga yang diinginkannya 180.000, tapi diucapkan terima kasih. Semoga si penjual itu bisnisnya sukses. Juga sama suksesnya dengan si pembeli ini nantinya. Mudah-mudahan mana tahu nanti bisa langganan. Iya, Lina? Iya, Bu. Iya, nak. Pernah enggak kamu seperti itu di pasar beli jilbab atau bagaimana? Menawar Sering harga? kali, Bu. Sering, Bu. Sering ya. Nah, Iya. jadi kita setelah mendapatkan persetujuan tidak langsung pergi. Tentu ada bagian penutupnya, ucapan terima kasih atau segala macamnya, tidak langsung pulang. Jadi, untuk struktur itu berdasarkan yang dimaksud dengan pengajuan, yang dimaksud dengan penawaran, persetujuan, dan penutup berdasarkan telah kita analisa tadi struktur berdasarkan video yang kita amati bersama-sama. Nah, siapa bisa? Siapa bisa, nah Ibu?
menjelaskannya. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Saya mau orientasi sama pengajuan, Bu. Nevia mau ya orientasi sama pengajuan, berarti ada 2 ya. Ya, kalau orientasi silakan. itu, ya, kalau orientasi itu berisi latar dan perkenalan dari pihak yang terlibat dalam teks negosiasi. Kalau pengajuan itu berisi ajuan yang disampaikan oleh salah satu partisipan terhadap partisipan yang lain mengenai suatu. Nah, kalau orientasi adanya tadi pengenalan, pembukaan dalam kegiatan kita bernegosiasi. Kalau nomor 2 tadi apa itu? Belum jelas lagi, tolong diulang lagi, Nelvia. Yang kedua itu pengajuan, Bu. Pengajuan itu disampaikan oleh salah satu partisipan kepada partisipan. Nah, pengajuan terhadap sesuatu yang diinginkannya, terhadap sesuatu yang sedang dinegosiasikan. Tentu disampaikan keinginannya dulu, diajukan keinginannya. Bagus Nelvia, masih semangat sampai sore ini. Lanjut, siapa lagi ya bagian yang nomor 3 dan nomor 4? Ya, Bu. Nah, Rosi, 3 dan 4. Ada penawaran dan persetujuan. Silahkan dijelaskan berdasarkan yang telah kita bahas tadi. Kalau penawaran, Bu, menurut saya, tawaran yang disampaikan oleh partisipan lainnya terhadap partisipan yang mengajukan. Sementara, kalau persetujuan, kesepakatan atau titik temu antara kepentingan pihak yang mengajukan dan pihak yang menawarkan. Gitu, Bu. Nah, itu ya, Rosi. Terima kasih, sekali Rosinya, tepuk tangan. Anak-anak Ibu semuanya tepuk tangan untuk Nelvia dengan Rosi sudah menyampaikan yang tadi orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ya, penawaran itu adalah tawaran yang disampaikan oleh partisipan lainnya terhadap partisipan yang mengajukan keinginannya tadi. Ditawarlah keinginan tadi. Itu struktur yang keempat ada persetujuan, yaitu kesepakatan atau titik temu antara kepentingan pihak yang mengajukan dan pihak yang menawarkan. Nah, yang mengajukan tadi dengan yang menawarkan itu kan ada partisipan. Nah, apa kesepakatan yang diambil dari kedua belah pihak itu? Itu namanya persetujuan. Nah, paham anak-anak Ibu sampai struktur yang keempat? Paham. Sudah, Bu. Lanjut lagi kita struktur yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 apa strukturnya? Siapa yang bisa jawab ya? Siapa Ibu pilih atau mengajukan diri saja? Yang nomor 5. Siapa lagi yang belum menjawab? Sebutkan bagian penutupnya. Apa itu bagian penutup yang ada di dalam sebuah negosiasi? Lili, mana Lili? Masih ada Lili-nya? Ngantuk Lili? Nah, siapa bisa menyebutkan? Ucapan terima kasih, Bu. Apa? Ucapan terima kasih, Bu. Bagian penutupnya, ucapan terima kasih. Nah, terima kasih itu disampaikan itu di bagian mananya? Apa bagian awal, Lili? Bagian akhir, Bu. Nah, di bagian akhir diucapkan terima kasih untuk mengakhiri percakapan antara partisipan yang ada di proses negosiasi itu sendiri. Mungkin ucapan terima kasih, mengucapkan salam, mungkin selamat berjumpa kembali pada hari berikutnya atau pada kesempatan berikutnya. Nah, itu masuk pada bagian penutup di dalam teks negosiasi. Jadi ada berapa struktur kita untuk teks negosiasi hari ini? Ada 5. Masih semangat. Masih, Bu. Semangat, Bu. Masih ya, jangan bentar ya. Kita semangat, kita selesaikan pembelajaran kita sampai sore nanti ya. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang struktur teks negosiasi. Anak-anak Ibu sudah paham?
Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sudah. Ada 5 struktur teks negosiasi kita. Sekarang Ibu akan membagi peserta didik Ibu, anak-anak Ibu semuanya yang masih semangat pada sore hari ini, Ibu akan membagi dalam bentuk kelompok. Nah, kelompok kecil 3 atau sampai 5 orang kelompok kita. Nah, sebelum kita membagi kelompok, karena masih banyak yang tidak fokus, tidak konsentrasi, karena kita sudah sore pembelajarannya hari ini, kita itu istirahatkan sejenak dulu pikiran dan segala macamnya. Kita ice breaking dulu ya, anak-anak ibu semuanya. Masih siap? Semangat? Semangat, Masih ya? Ibu. Mana ini suaranya? Iya, Bu. Nah sekarang itu kita ice breaking-nya anak-anak ibu semua mengikuti apa yang ibu lakukan. Ya, untuk menjadi konsentrasi kamu nanti dalam mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan nanti, kita uji konsentrasi dulu. Lah, jadi kita harus Konsentrasi, Bu. konsentrasi. Kalau tidak konsen, bau terasi. Ya. Nah, jadi kita harus konsentrasi. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya melakukan apa yang ibu lakukan. Ya, fokus ya. Ya, Bu. Bisa? Nah, bisa ya. Melakukan, menirukan apa yang ibu lakukan. Oke? Siap? Ya. Siap. Lanjut. Pegang kuping. Pintar sekali, Rosi. Pegang hidung. Tepat ya, Lili ya, megang hidungnya. Berarti masih konsentrasi ya. Pegang. Masih penasaran? Lakukan apa yang ibu lakukan juga. Dah? Pegang hidung. Lina salah, Bu. Lina salah, Bu. Salah itu. Kan tadi yang apa Ibu lakukan, bukan yang apa Ibu bilang. Bukan yang Ibu bilang. Oh ya, apa ibu lakukan? Ibu yang tidak konsentrasi karena sudah sore. Aduh, kita ulang ke LKPD kita ya anak-anak ibu semuanya. Kita lanjut ke LKPD yang akan kita lakukan. Setidaknya kita sudah merefresh sedikit otak kita dari kepenatan yang sudah kita alami. Nah, lanjut ke LKPD-nya. Nah, ibu bagikan LKPD-nya. Sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok ya. Silahkan dipilih teman kelompoknya atau yang berdekatan dengan tempat duduknya. Tempat duduknya sekitar 3 atau 4 orang dalam satu kelompok. Silahkan duduk dalam bentuk kelompok. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, di dalam LKPD nanti kamu akan membaca di sana ada sebuah teks negosiasi. Nah, judulnya adalah HP baru. Tugas kamu dalam kelompok itu menentukan struktur teks negosiasi berdasarkan teks yang kamu baca. Strukturnya tadi ada 5. Ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, dan ada penutupnya. Nah, itu tugas kamu di dalam kelompok. Silahkan didiskusikan di dalam kelompoknya. Sebelum bekerja, ada pertanyaan dulu. Ini LKPD yang Ibu bagikan. Bisa dilihat teksnya tentang apa negosiasinya? HP? Tentang HP? HP baru. Baru. Dilihat dulu. Dilihat. Coba dibaca-baca dulu. Dilihat dulu, dibaca. Teks negosiasinya tentang HP baru. Sudah dilihat? Nah, dibaca ya. Dibaca, setelah itu identifikasi strukturnya berdasarkan contoh yang telah kita kerjakan tadi. Ada 5 strukturnya. Dah paham? Ada pertanyaan? Pertanyaan anak-anak Ibu? Paham semua? Bisa langsung dikerjakan?
Bisa, Bu. Bu. Paham. Silahkan dikerjakan dalam kelompoknya yang sudah ditentukan tadi ya. Silahkan bekerja ya, Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit itu kelamaan atau Ibu kurangi jadi 5 menit? Bagaimana? Ibu tawar nih 5 menit, 10 menit. 5 menit saja, Bu. 5 menit, Bu. 5 menit bisa selesai ya? Oke, silahkan Bisa, Bu. dikerjakan dalam kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan ini. Ingat yang dibahas di sana tentang strukturnya ya, identifikasi strukturnya. Silahkan dikerjakan. Kalau yang tidak paham boleh ditanyakan ke Ibu. Baik. Lili, ada masalah dalam kelompoknya? Ada yang tidak mengerti? Boleh ditanya ke Ibu? Ini bagian Udah, Bu, strukturnya. udah aja. Ini, Paham. ini sudah benar ini yang bagian orientasi yang kamu tulis ini, Lili. Lanjutkan ya. Iya, Bu. Makasih. Hmm. Ada yang sudah siap anak-anak Ibu? Bu. Iya. Ada pertanyaan? Bu, saya sudah selesai, Bu. Sudah Kelompok selesai. saya- Siapa itu yang sudah selesai? Ya, kelompok saya sama Santi sudah selesai. Oh, kelompok Nelvia dengan Santi sudah selesai. Bagaimana kelompok yang lain sudah selesai? Sudah selesai kelompok yang lain, kita tunggu sebentar ya Nelvia, agak 1 menit lagi atau 2 menit lagi kita tunggu temannya. Kita tunggu teman yang lain. Nah, ibu yang lain kalau sudah siap, tolong disampaikan ya, kelompoknya sudah siap. Kalau ada yang terkendala, tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Nah, Siska bagaimana? Paham ya? Paham? Sudah, Dengan Bu. tugasnya? Sudah paham, iya. Bu. Oke, struktur yang nomor 1, 2, dan 3 sudah benar yang dikerjakan oleh kelompok Siska. Oke. Nah, sudah ya. Waktu yang Ibu berikan, Ibu tambah tadi 1 menit. Sudah
Habis? Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa? Bisa ini anak-anak? Mana nih suaranya? Sudah siap? Bisa, Bu. Bisa, lanjut. Semuanya ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi yang selesai pertama itu ada kelompok Nelvia dengan Santi. Katanya sudah siap. Silahkan dipresentasikan, ditampilkan hasil kerja kelompoknya Nelvia dengan Santi tadi. Silahkan maju ke depannya, disampaikan kepada teman-temannya bagaimana hasil kerja dalam kelompoknya tentang mengidentifikasi struktur teknik negosiasi berjudul HP baru. Bukan ya, bukan HP baru. Beli baju ke Tanah Abang, Bu. Beli baju ke Tanah Abang. Ya. Nah, silahkan Elvia dilanjutkan, dipresentasikan. Bu, baik, Bu. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama Santi. Di mana di sini kami menganalisis, mengidentifikasi struktur dari teks negosiasi yang berjudul Beli Baju ke Tanah Abang. Orientasi. Suatu hari di sebuah toko fashion di Tanah Abang, penjualnya itu pada bagian orientasinya penjualnya mengucapkan selamat pagi kepada si pembeli. Kemudian dia bilang ada yang bisa kami bantu. Kemudian dijawab oleh si pembeli, masih melihat-lihat toko. Kemudian pada bagian pengajuannya, si pembeli di situ menanyakan ada baju tidur untuk anak-anak warna biru, Pak. Dijawab oleh si penjual, ada Bu, harganya 35.000, saya ambilkan dulu. Nah, penawarannya di situ si pembeli, kalau saya ambil dua bisa kurang tidak, Pak? Nah, hitung-hitung diskon gitu. Nah, itu katanya penawarannya. Persetujuannya di sini penjualnya mengatakan, wah nggak bisa Bu, ambil 60.000 saja deh, ini untuk Ibu, penglaris pagi Bu. Nah dibilang oleh si pembeli, oh gitu ya, oke nggak apa-apa, ini uangnya Pak, Ibu memberikan uangnya. Nah demikian hasil tugas kami. Terima kasih. Terima kasih Navia dengan kelompoknya, Santi tadi ya kelompoknya. Nah, bagaimana menurut anak-anak Ibu yang lain? Sudah benarkah, sudah lengkapkah struktur yang disampaikan oleh Navia tadi dengan kelompoknya? Sudah lengkap atau masih ada yang kurang? Nah, silahkan kelompok siapa ini? Oh ya, kelompok Lili. Sama enggak dengan yang kamu kerjakan dengan kelompok kamu? Atau Saya ada yang bagian kurang? penutup, Bu. Iya, udah bagus. Nah, udah bagus. Lengkap enggak struktur yang disampaikan oleh Novia tadi? Ada orientasi, ada pengajuan, katanya penawaran, setelah itu sampai persetujuan. Nah, menurut kamu bagaimana? Lengkap enggak? Lengkap, Bu. Sudah lengkap? Ya. Ya, sudah lengkap. Berarti strukturnya menurut Lili dengan kelompoknya ada 4 ya? Orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Iya, persetujuan. Nah, berarti ada yang kurang nih dari penampilan temannya. Ada enggak? Apa, Bu? Setelah persetujuan apa, Bu? Penutup. Nah, penutup iya, lagi ya Lili. tinggal, Bu. Silakan ditambahkan. Ketinggalan ya. Nah, kelompok Lili lagi. Saya coba Bu. Oh, kurang penutup. Kurang penutup ya. Tak tambahi ya, Kakak Nel. Kamu gak fokus lagi ya Lili ya. Kamu ada dikerjakan sampai ke penutup strukturnya? Sudah dong, Bu. Sudah. Iya. Saya sudah selesai sampai Lili. penutup. Ya. Bagian penutup punya kelompok saya, Bu. Mohon izin teman-teman. Saya bacakan punya kelompok saya. Penjual, ini bajunya Bu, sambil memasukkan ke kantong kresek. Pembeli, makasih ya Pak. Makasih juga Bu, kapan-kapan beli lagi ke sini, sambil senyum. Pembeli, bisa aja Bapak, saya permisi dulu ya Pak. Nah itu Bu, sudah. Berarti itu ya tambahan dari kelompok Lilinya ya. Yes, berarti kelompok Sofia, struktur yang bagian mana yang belum lengkap tadi?
bagian penutup, Bu. Soalnya semuanya ada 5 harusnya strukturnya itu. Oh iya, berarti kelompok yang presentasi yang ditampilkan oleh kelompok Nelvia kurang 1 strukturnya, yaitu Iya. tentang bagian penutup. Yang Penutup. disampaikannya cuma 4 ada aja itu. 4 4. struktur yang Iya. disampaikan. Oke, terima kasih atas presentasinya kelompok Nelvia, juga kepada kelompok Lili yang sudah menanggapi terhadap yang ditampilkan. Hasil kerja temannya, kita tepuk tangan dulu ya bagi yang menampilkan dan yang telah menanggapi. Nah, untuk hari ini, siapa bisa menyimpulkan apa materi yang telah kita lakukan? Apa materi yang telah kita lakukan hari ini? Tentang apa? Siapa bisa menyimpulkan? Tentang mana ini? Tentang struktur teks negosiasi. Ya. Iya. Tentang struktur Ada teks berapa? negosiasi. Ada 5, Bu. Ada 5. Sebutkan, Rosi. Yang pertama orientasi, kemudian yang kedua permintaan, yang ketiga penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, jadi bisa kita simpulkan pembelajaran kita hari ini itu tentang struktur teks negosiasi. Ada 5, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak Bisa, ibu Bu. semua? Bisa, Bisa. Bu. Insya Allah. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua. Nah, kita sudah sampai di akhir-akhir waktu pembelajaran kita. Nah, bagaimana perasaan anak ibu semuanya setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Mudah dipahami? Mudah, Bu. Bagaimana? Iya, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Nah, kalau sudah bisa dipahami, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang teks negosiasi, tapi bukan lagi membahas tentang isi dan strukturnya, tapi kita membahas tentang kebahasaannya. Jadi anak-anak ibu, tolong dibaca lagi referensinya di rumah, apa itu kebahasan tentang teks negosiasi. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Setelah ini dengan siapa lagi belajar? Ibu. Masih ada lagi Bu pembelajarannya Nela, ya? Bu. Oh ya, dengan Ibu Nela. Pembelajaran selanjutnya tetap semangat walaupun sudah sore, kita namanya sedang mencari ilmu, harus tetap semangat. Nah, Iya, untuk Bu. pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Pertemuan kita, ingat yang Ibu pesankan tadi, besoknya kita tentang kebahasaan teks negosiasi. Ya, paham anak-anak Ibu semua? Paham, Bu. Jam pertemuan kita hari ini sudah habis ya. Jam kita itu 2 kali 45 menit. Nah, jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini, bisa diucapkan dengan alhamdulillah. Siapa bisa memimpinnya? Saya, Bu. Menutup kegiatan kita hari ini, silahkan. Nanda Ibu, Saya, Bu. silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiklah kita bersyukur dulu. Bersyukur, mulai. Selesai. Alhamdulillah, selesai. Nah, terima kasih kepada Nelvia, juga pada anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat ya, masih ada 1 pelajaran lagi kita hari ini. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini saja. Mungkin banyak kekurangan atau salah-salah kata bagi Ibu mohon maaf ya. Nah, Ibu tutup lagi ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan keluar kelas ya anak-anak Ibu. Kita tunggu Bu Nelanya yang terakhir pembelajaran kita hari ini. Jangan keluar kelas, jangan berkeliaran. Ya, Bu. Silakan istirahat saja dulu dalam kelasnya. Oke, terima kasih. Ibu keluar dulu ya. Ya, Bu. Dadah Rosi. Oke, cukup.